Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Lufiana dari Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi dari metodologi penelitian kelas A terkait perbandingan aspek motivasi belajar, kolaborasi siswa, dan penggunaan media teknologi dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dan pelatihan di luar sekolah pada mata pelajaran pemrograman SMK Negeri 3 Malang. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Pembelajaran dikatakan berhasil jika pada proses pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan belajar yang telah dirancang. Pada proses pembelajaran, motivasi belajar siswa untuk meningkatkan semangat sehingga hasil belajar maksimal. Lalu ada aspek kedua yaitu kolaborasi juga menjadi faktor dalam pembelajaran. Interaksi siswa dalam proses pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran karena adanya proses bertukar pikiran. Lalu yang aspek ketiga adalah pada pembelajaran terdapat media teknologi pembelajaran untuk membantu berjalannya kegiatan pembelajaran. Dampak pandemi COVID-19 ini membuat pembelajaran dilakukan secara virtual sehingga bermunculan beberapa program pelatihan di luar sekolah. Program pembelajaran di luar sekolah ini memiliki beberapa aspek yang sama seperti motivasi belajar, kolaborasi siswa, dan media teknologi yang digunakan. Sehingga maka penelitian ini untuk membandingkan perbedaan aspek motivasi belajar, kolaborasi siswa, dan media teknologi yang digunakan pada pembelajaran di sekolah dan pembelajaran atau pelatihan di luar sekolah. Selanjutnya, tujuan penelitian ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengetahui perbandingan motivasi belajar siswa di sekolah dan pelatihan di luar sekolah. Yang kedua, mengetahui perbandingan kolaborasi siswa di sekolah dan pelatihan di luar sekolah. Yang ketiga adalah mengetahui perbandingan kolaborasi siswa di sekolah dan pelatihan di luar sekolah. Selanjutnya, pada bagian isi terdapat kajian pustaka. Di sini berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2022 menyatakan bahwa siswa kurang termotivasi dan kesulitan berinteraksi untuk pembelajaran secara virtual karena adanya pembelajaran dari dampak COVID-19. Lalu penelitian yang diungkapkan oleh Dewi dan kawan-kawannya pada tahun 2020 menyatakan bahwa pembelajaran kolaboratif ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Lalu selanjutnya untuk Sodik Anshori menyatakan bahwa penggunaan media teknologi informasi akan membantu proses pembelajaran agar berjalan lebih maksimal. Lalu pada penelitian Arsyad yang diungkapkan tahun 2017, bimbingan di luar sekolah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Selanjutnya di sini ada beberapa landasan pustaka, yaitu yang pertama tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah munculnya suatu perubahan energi yang dimiliki oleh siswa untuk dapat menguasai kompetensi pada mata pelajaran pemrograman ini. Kolaborasi selanjutnya ada pustaka kedua, yaitu kolaborasi siswa adalah munculnya suatu interaksi beberapa kelompok siswa dalam melakukan kerjasama dalam pembelajaran untuk menguasai kompetensi pada mata pelajaran pemrograman di SMKN 3 Malang. Selanjutnya untuk teknologi media pembelajaran bisa disebutkan bahwa digunakan untuk menyajikan informasi pada mata pelajaran pemrograman yang dapat mendukung pemahaman siswa aktif terhadap materi yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran ini adalah suatu aktivitas interaksi antara guru dan siswa pada SMKN 3 Malang secara disengaja untuk dapat menguasai kompetensi pada mata pelajaran pemrograman. Selanjutnya ada
pustaka. Ada pelatihan di sini. Pelatihan adalah suatu kegiatan di luar sekolah dengan diajarkan oleh orang yang telah ahli dan dapat diikuti oleh siswa SMKN 3 Malang sesuai dengan keinginan masing-masing untuk menambah penguasaan kompetensi pada pembelajaran pemrograman. Di sini adalah kerangka penelitian yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama menentukan identifikasi masalah, menentukan urgensi masalah dari penelitian yang akan digunakan, penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini. Lalu yang kedua adalah perancangan instrumen, yaitu merancang suatu instrumen yang ingin diteliti pada penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya adalah menentukan jenis data. Jenis data di sini karena ini terkait aspek motivasi belajar, kolaborasi siswa, dan juga media teknologi, saya ingin menggunakan jenis data deskriptif atau jenis data secara kualitatif. Lalu di sini merumuskan pertanyaan untuk ditanyakan kepada beberapa responden yang akan diteliti. Kemudian melakukan wawancara dari pertanyaan yang telah dirumuskan untuk mendapatkan informasi atau data. Selanjutnya, informasi atau data tersebut akan diolah menggunakan teknik pengolahan data, dan jika pada teknik pengolahan data hasilnya masih kurang memuaskan, maka peneliti akan melakukan wawancara secara berulang sampai mendapatkan data atau informasi yang jelas dan memuaskan. Selanjutnya di sini metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendefinisikan variabel-variabel penelitian yang terjadi dengan apa adanya berdasarkan yang dirasakan oleh siswa. Lalu selanjutnya untuk populasi dari penelitian ini yaitu memfokuskan kepada siswa kelas 10 program keahlian teknologi komputer dan jaringan, program keahlian TKJ di SMKN 3 Malang yang sedang menempuh mata pelajaran pemrograman pada saat itu. Selanjutnya terdapat sampel menggunakan teknik purposive sampling, jenis non-probabilitas sampling, karena pada penelitian ini berdasarkan memiliki syarat atau tujuan untuk yang sudah ditentukan, yaitu berdasarkan pertimbangan siswa yang mengikuti pelatihan atau bimbingan belajar di luar sekolah. Sampel di sini akan mengambil pada SMKN 3 Malang terdapat 2 kelas, sehingga mengambil 10 sampel dari siswa kelas A dan 10 sampel dari siswa kelas B. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek. Jadi subjek menyampaikan informasi secara verbal untuk dicatat dan dirangkum oleh peneliti. Langkah-langkah untuk melakukan wawancara ini yaitu yang pertama membuat visi-visi materi pertanyaan dan membuat visi-visi materi pertanyaan, lalu membuat pertanyaan dan selanjutnya menyiapkan pertanyaan cadangan untuk mencegah informasi yang kurang memuaskan untuk didapatkan. Lalu pada pengumpulan data ini juga melakukan dokumentasi menggunakan rekaman audio dengan perangkat gawai dan juga untuk memfoto gambar untuk bukti dari pengumpulan data. Selanjutnya, teknik pengolahan data di sini menggunakan teknik pengolahan kualitatif deskriptif yang diungkapkan oleh
Miles dan Huberman tahun 1984. Baik, selanjutnya tahapan pengolahan data yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman tahun 1984. Di sini terdapat 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data ini untuk menganalisis data dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan, selanjutnya mengkonversi catatan dari lapangan. Hasil dari reduksi data ini adalah rangkuman yang lebih detail dan jelas dari suatu data yang didapatkan. Reduksi data ini seperti pembersihan data untuk menuliskan poin-poin yang penting saja dan menghapus poin-poin yang tidak terlalu penting. Selanjutnya untuk tahapan kedua yaitu penyajian data. Penyajian data di sini untuk mengorganisasi data menjadi 2 kelompok perbandingan. Jadi pada penyajian data ini menyusun data dengan mengorganisasi dari 2 variabel, yaitu variabel pembelajaran di sekolah dan juga pelatihan di luar sekolah. Dengan terdapat 3 aspek yang akan dilakukan perbandingan, yaitu aspek motivasi belajar siswa, kolaborasi siswa, dan media teknologi yang digunakan pada mata pelajaran pemrograman di SMKN 3 Malang. Selanjutnya terdapat tahapan ketiga, yaitu penarikan kesimpulan. Jadi pada penarikan kesimpulan setelah melakukan penyajian data dengan 2 perbandingan tersebut, maka dapat dilihat perbedaan antara 3 aspek tersebut dan dapat merumuskan hasil atau menyimpulkan perbedaan yang ada atau yang muncul terhadap pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di luar sekolah, sehingga bisa menguji apakah hipotesis apakah ada perbedaan antara perbedaan aspek motivasi belajar, kolaborasi siswa, dan media teknologi yang digunakan pada pembelajaran di sekolah dan di luar sekolah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi proposal dari saya terkait 3 aspek motivasi belajar, kolaborasi siswa, dan penggunaan media teknologi pada pembelajaran di sekolah dan pelatihan di luar sekolah pada mata pelajaran pemrograman SMKN 3 Malang. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.